Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan bahas tentang aset-aset yang kita siapkan dan tentu saja nanti akan kita wariskan. Tetapi ternyata ada aset-aset yang ketika kita wariskan itu tidak ada biaya. Tapi kan mewariskan aset, properti, mobil ke keluarga yang kita cintai biasa kita lakukan, tapi tentu saja prosesnya tidak semudah gitu ya kita mewariskannya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa warisan seharusnya bukan merupakan objek pajak, tapi syaratnya adalah harus dilaporkan dalam surat SPT, ya, SPT pewaris ya tentunya. Namun ada sejumlah aset yang pengalihannya harus akan disertai dengan biaya-biaya. Nah, hari ini ketika kita ingin mewariskan properti atau kendaraan, maka tentu saja ahli waris kita harus bersiap-siap untuk mengeluarkan biaya-biaya. Contohnya seperti biaya balik nama. Nah, karena hal itu disebabkan karena tanpa proses balik nama, ahli waris tidak akan bisa memanfaatkan atau menjual aset tersebut kepada orang lain. Tentu saja dia harus melakukan proses balik nama tersebut, baik itu balik nama kendaraan ataupun SHM, surat hak milik dari bangunan atau gedung atau tanah yang ingin diwariskan oleh warisita. Nah, satu tujuan besar seseorang mewariskan aset ke ahli waris adalah untuk menjamin masa depan ahli waris kita dan agar aset tersebut tidak malah diambil oleh balai harta peninggalan karena nggak diurus, ya, maka harus diwariskan. Nah, lantas apa saja nih aset-aset yang bisa diwariskan tapi nggak ada biayanya, nggak perlu ngurus balik namanya? Nah, hari ini kita akan bahas tentang aset-aset tersebut. Ternyata perlu juga kita punya aset ini karena nanti membantu ahli waris kita dalam hal ketika warisan tersebut jatuh kepada mereka, sehingga mereka tidak dibebankan oleh biaya-biaya tersebut. Nah, pertama apa itu? Pertama adalah saham. Oke. Nah, apabila orang tua kita atau apabila kita memiliki aset berupa saham, maka ketahuilah bahwa ahli waris kita itu bisa mengklaim saham-saham yang kita miliki apabila kita sudah meninggal nantinya. Nah, caranya cukup mudah ya. Hanya perlu membawa bukti kelengkapan administrasi ahli waris dan si pemilik saham. Lalu ahli waris kita harus membuka rekening di perusahaan sekuritas dan menerima warisan saham tersebut ke dalam bentuk digital. Nah, ketika saham wanita itu masuk dalam portofolio saham ahli waris kita, maka ahli waris tersebut bisa menjualnya ke pasar sekunder, layaknya menjual saham pada umumnya. Nah, adapun hal yang patut dilakukan sebelum mengklaim warisan saham adalah memeriksa status emitennya dulu, ya. Pastikan emiten saham yang orang tua kita miliki tadi masih berdiri atau diakuisisi. Selanjutnya adalah menghubungi Biro Administrasi Efek atau BAE, ya, Biro Administrasi Efek yang menangani saham perusahaan tersebut. Itu saham, ya. Kedua apa? Kedua adalah reksadana. Nah, sama seperti saham, reksadana juga bisa dialihkan ke ahli waris saat pemiliknya wafat dan prosesnya juga tidak dipungut biaya, ya. Nah, pastinya ahli waris harus membuat rekening terlebih dahulu untuk menampung reksadana milik waris tadi. Nah, proses waris juga bisa dilakukan dengan cara tunai, ya,
Jadi reksadana milik pewaris dijual terlebih dahulu dan uang tunai diterima oleh ahli waris. Nah, berikutnya adalah surat hutang atau obligasi atau sukuk atau sun atau lain-lainnya lah ya. Nah, surat hutang seperti tadi yang saya sebutkan tadi bisa diwariskan tanpa biaya. Nah, tapi beberapa surat hutang memiliki jumlah ketentuan yang harus dipenuhi seperti kayak suku tabungan. Nah, yang sifatnya tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, maka mau tidak mau harus menunggu proses jatuh temponya. Ya. Nah, kalau yang bisa dijual pasar sekunder pada saat diwariskan ya bisa langsung dijual di pasar sekunder yang memang tidak ada biaya sama sekali, dan pada saat setelah ditunaikan tentu akan bisa jadi milik ahli waris itu. Nah. Atau untuk surat berharga seperti sukuk retail itu bisa diubah nama kepemilikannya, karena latar belakang dari sukuk retail ini adalah bisa diperjualkan di pasar sekunder. Artinya nanti yang waris itu dijual di pasar sekunder dan pembelinya adalah anaknya atau penerima waris. Nah, oke. Nah, yang ketiga adalah tabungan dan deposito. Nah, kedua produk simpanan bank ini ya tentu saja bisa dicairkan tanpa biaya oleh ahli waris ya. Tetapi bank umumnya akan melakukan verifikasi ya, verifikasi terlebih dahulu untuk keabsahan si ahli waris. Nah, prosedur pencairan rekening orang yang sudah meninggal ke ahli waris mungkin beda-beda setiap bank ya. Ya tentu saja dilengkapi berkas-berkasnya. Apabila ahli waris sudah mengikuti prosedur yang berlaku dan melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pihak perbankan tersebut, maka baru bisa dicairkan kepada ahli waris. Nah, yang tadi saham, dua adalah reksadana, surat utang, terus ada tabungan deposito. Yang kelima adalah aset kripto. Nah, aset digital yang satu ini juga tentunya bisa diwariskan tanpa biaya balik nama lantaran aset ini lainnya disebut komoditi. Nah, ada pun beberapa cara yang bisa dilakukan pewaris untuk mewariskan aset ini adalah dengan menuliskan surat wasiat yang isinya adalah private key, ya, kunci privatnya dari dompet kripto yang dimiliki oleh waris dan petunjuk penggunanya. Pastinya pewaris juga harus berkonsultasi lebih lanjut seputar perpindahan aset ini ke pihak penyedia aplikasi jual beli aset ini. Yang terakhir adalah emas. Nah, emas ya, logam mulia yang satu ini juga bisa diwariskan ya dengan mudah apabila jika bentuknya dalam bentuk fisik atau batangan. Akan tetapi patut diketahui bahwa hasil penjualan emas yang dilakukan ahli waris akan dikenakan pajak non final. Tidak seperti saham yang sifatnya sudah final dan atau tanah. Ya. Jadi kesimpulannya ya, makin besar keuntungan yang didapat ahli waris dari penjualan emas warisan tersebut, makin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Nah, berikut ya ada 6 tadi ya, ada 6 yang bisa diwariskan tanpa balik nama, tanpa keluar biaya. Nah, supaya teman-teman tahu ternyata ada loh aset-aset investasi, instrumen investasi yang kita siapkan dan akan kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita ya, sebagai ahli warisnya itu tidak kena biaya sama sekali. Ya, baik, perlu juga disiapkan buat ahli waris kita. Oke. Demikian hari ini ya live-nya, kita bahas tentang apa? Mungkin nanti live berikutnya kita juga bahas lagi tentang edukasi finansial lainnya. Kalau pengen ada request silahkan komen di bawah ya.
requestnya mau bahas materi apa tentang instrumen finansial atau perencanaan keuangan, insya Allah akan kita bahas secara live. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.